Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Dalam merawat tanaman, salah satu hal yang harus kita tahu adalah proses transpirasi dan faktor apa saja yang memengaruhi transpirasi ini. Dengan mengetahui hal tersebut, kita akan tahu dalam keadaan seperti apa tanaman akan tumbuh optimal. Dan dalam video ini kami akan sajikan dalam bentuk animasi yang kami kutip dari channel Free Animates Education. Apa itu transpirasi? Mungkin sebagian dari kita telah memahami bahwa transportasi makanan pada tumbuhan itu berlangsung di pembuluh floem dan transportasi air itu berlangsung di pembuluh xilem. Namun jika sekiranya masih ada yang pengen tahu apa itu pembuluh xilem dan floem dan seperti apa sistem kerjanya, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita buatkan videonya. Sekarang kita akan bahas transpirasi pada tanaman dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tumbuhan terus-menerus menyerap air dari tanah, namun tidak semua air yang diserap akan digunakan oleh tumbuhan. Kelebihan air akan mengalami evaporasi dari bagian tumbuhan yang terpapar udara, dan terutama melalui stomata yang terdapat di bagian bawah daun. Proses ini disebut transpirasi. Bagaimana cara tumbuhan mengangkut air ke atas dan melawan gaya gravitasi ini? Evaporasi air dari daun menghasilkan gaya isap yang menarik air untuk naik ke pembuluh xilem. Gaya isap ini disebut transpiration pull atau gaya tarikan transpirasi. Ini adalah gaya utama yang menarik air dan garam mineral naik ke bagian atas tumbuhan. Pergerakan zat-zat tersebut ke atas disebut transpiration stream atau kita kenal dengan aliran transpirasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju transpirasi. Transpirasi bergantung pada evaporasi. Oleh karena itu, faktor yang mempengaruhi evaporasi tadi itu juga mempengaruhi laju transpirasi. Jadi, faktor yang mempengaruhi laju transpirasi adalah kelembapan, suhu, angin, dan cahaya. Yang pertama kita bahas tentang kelembapan udara. Ruang antar sel pada daun biasanya dipenuhi oleh uap air. Jika udara di luarnya kering, uap air dalam daun akan lebih cepat keluar, sehingga laju transpirasi akan meningkat. Sebaliknya, jika udara lembab, evaporasi menjadi terbatas. Semakin lembab udara, semakin lambat laju transpirasi, dan secara tidak langsung, jarak tanam yang terlalu rapat ini bisa mengakibatkan laju transpirasi menurun. Karena apa? Karena semakin rapat jarak tanam, maka semakin lembab suhu udara di sekitar tanaman tersebut. Yang kedua yaitu suhu udara. Jika dimisalkan semua faktor lain yaitu kelembapan udara, angin, dan cahaya dalam keadaan tidak berubah atau konstan, maka peningkatan suhu udara akan meningkatkan laju evaporasi sehingga laju transpirasi ini akan meningkat. Yang ketiga yaitu angin. Ketika udara diam atau tidak ada angin sama sekali, transpirasi menyebabkan udara di sekitar daun menjadi lembab. Uap air akan terkumpul dan meningkatkan kelembapan udara, sehingga seperti dijelaskan sebelumnya, laju transpirasi itu akan menurun. Namun saat kondisi berangin, udara lembab di sekitar daun akan tertiup angin, sehingga kelembapan udara berkurang. Ini akan meningkatkan laju transpirasi. Semakin kencang angin, semakin tinggi laju transpirasi. Meski begitu, jika angin bertiup sangat kencang, stomata juga akan menutup karena sel penjaga di stomata itu akan kehilangan banyak air. Faktor keempat yaitu cahaya. Cahaya mempengaruhi ukuran terbukanya stomata pada daun, sehingga mempengaruhi laju transpirasi nantinya. Pada malam hari atau pada area yang teduh, stomata pada daun akan menutup dan menurunkan laju transpirasi. Situasi ini yang menjadi alasan kenapa saat proses pruning, ranting atau daun di bagian dalam yang tidak terkena sinar matahari sebaiknya dibuang, karena kinerja daun yang tidak terkena sinar matahari itu sudah tidak akan maksimal. Namun pada hari yang terik, stomata daun yang terkena sinar matahari akan terbuka lebar dan laju transpirasi akan meningkat. Pergerakan uap air keluar juga akan mengeluarkan panas dari tumbuhan, sehingga mendinginkan daun dan akan mencegah gosong akibat terik matahari. Dari alasan inilah akhirnya kita tahu bahwa menyiram tanaman pada bagian permukaan daun saat siang hari atau panas terik itu tidak dianjurkan, karena akan menghambat pergerakan uap air keluar dan akhirnya apa? Lama-kelamaan
lama-kelamaan daun bisa menjadi gosong, terutama daun yang masih muda. Itulah hal yang perlu kita ketahui tentang transpirasi. Jika transpirasi berjalan dengan bagus dan cepat, maka pertumbuhan tanaman juga akan bagus dan cepat. Sekian, jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan klik like, jangan lupa share, dan tulis komentar di bawah ini. Ini bibit buahku, mana bibit buahmu?